Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta Diklat e-learning Administrasi Dasar Pemerintahan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Diah Mubarokah Ahadiati. Kita akan bersama-sama belajar mengenai penyusunan standar operasional prosedur atau lebih dikenal dengan singkatan SOP. Tujuan dari pembelajaran kita tentang penyusunan standar operasional prosedur ini adalah yang pertama, secara umum Bapak Ibu peserta diharapkan mampu untuk menyusun laporan akhir pelaksanaan diklat penyusunan standar operasional prosedur. Secara khusus, Bapak Ibu diharapkan memiliki kemampuan yang pertama, menyiapkan data, informasi, dan konsep rencana aksi yang merupakan persiapan dari SOP administrasi pemerintahan. Pada kegiatan yang pertama ini, outputnya adalah pembentukan tim penyusun SOP, pembekalan tim penyusun SOP, kemudian juga penyusunan rencana aksi dan sosialisasi rencana penyusunan SOP. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan pengembangan SOP di organisasi atau unit kerja Bapak Ibu sekalian. Pada kemampuan yang kedua ini, kompetensi yang kedua ini, outputnya adalah Bapak Ibu bisa menginventarisasi judul-judul SOP apa saja yang dibutuhkan di organisasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah menyusun SOP secara tepat dan benar, baik secara format maupun substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah penyusunan SOP. Nah, output dari indikator ketiga ini adalah Bapak Ibu peserta mampu untuk menyusun dokumen atau draft SOP. Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih definisi SOP itu? Ada banyak sekali definisi Bapak Ibu. Saya hanya akan menyampaikan definisi menurut Permenpan nomor 35 tahun 2012. Definisi-definisi yang lain Bapak Ibu bisa menyimak di modul maupun bisa dari sumber-sumber yang lain. Definisi SOP menurut Permenpan nomor 35 tahun 2012 adalah serangkaian instruksi yang tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan, aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan dilakukan, kemudian di mana dan oleh siapa yang melakukan. Kemudian kita juga perlu tahu apa sih manfaat SOP. Yang pertama, manfaat SOP itu ada sebagai standarisasi cara. Jadi standarisasi cara ini adalah keseragaman di dalam melakukan suatu pekerjaan berikut tahapan-tahapannya. Manfaat yang kedua, dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian. Karena kalau kita bekerja sesuai dengan SOP, bisa dipastikan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang telah kita tulis di dalam SOP. Sehingga hal ini akan meminimalisir kesalahan ataupun kelalaian. Manfaat yang ketiga adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Dengan SOP maka pekerjaan itu bisa berjalan dengan sistematis, efisien dan efektif. Yang keempat, lebih mandiri dan tidak tergantung, terutama tergantung dari atasan. Karena kita sudah memiliki SOP, kita tidak perlu menunggu lagi perintah, tetapi pekerjaan itu bisa berjalan sesuai dengan SOP yang telah disepakati, yang menjadi dasar hukum kita melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan akuntabilitas. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang kinerja pegawai negeri sipil itu harus akuntabel,
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan SOP ada ukuran-ukuran kinerja sehingga ini akan meningkatkan akuntabilitas kita. Kemudian yang keenam, ada ukuran standar kinerja. Karena di dalam SOP itu memuat standar kapan pelaksanaan waktu, biaya dan sebagainya itu sudah terukur. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Kemudian juga menjamin konsistensi pelayanan. Dengan SOP maka pelayanan yang kita sajikan itu terjamin konsistensinya, tidak berubah-berubah. Kemudian yang kesembilan, dapat memberikan informasi tentang kualifikasi kompetensi. Kemudian yang ke-10, tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah membantu ketertelusuran bila ada kesalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita juga perlu tahu apa sih tujuan penyusunan SOP itu. Tujuan utama penyusunan SOP adalah memberikan kepada kita pedoman atau acuan bagi instansi pemerintah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor, serta mengevaluasi SOP sesuai tugas dan fungsinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada sasaran SOP. Yang pertama adalah setiap instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah sangat membutuhkan SOP ini. Kemudian yang kedua, untuk penyempurnaan proses. Proses apa? Yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, sasarannya adalah ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya SOP, menjamin penyelenggaraan pemerintahan akan bisa berjalan dengan tertib. Kemudian yang keempat, sasarannya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan adanya SOP, segala sesuatunya akan terukur dan masyarakat menjadi tahu hak dan kewajiban mengenai pelayanannya. Nah, kita juga memiliki apa yang disebut prinsip-prinsip penyusunan SOP. Yang pertama, kemudahan dan kejelasan. Jadi dalam menyusun SOP harus mudah dipahami dan jelas. Yang kedua, prinsipnya adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi penyusunan SOP itu harus berprinsip pada efisiensi dan efektivitas, baik sisi waktu, sumber daya maupun persyaratannya. Kemudian yang ketiga adalah keselarasan. Prinsip keselarasan ini yang menjamin tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah keterukuran. Prinsip penyusunan SOP keterukuran artinya bahwa setiap tahapan di dalam SOP itu terukur waktunya. Tahap pertama berapa jam, berapa hari diselesaikan. Sampai ke dalam tahap yang terakhir itu membutuhkan durasi waktu berapa hari itu terukur. Kemudian yang kelima, dinamis. SOP harus dinamis karena dengan SOP yang dinamis bisa mengakomodir setiap kebutuhan baik dari perubahan regulasi maupun kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keenam, berorientasi pada pelanggan. Jadi kita melihat bagaimana supaya SOP ini memudahkan pelanggan, kemudian menjamin pelayanan kita kepada mereka itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Kemudian yang ketujuh, kepatuhan hukum. Jadi SOP yang kita susun harus mengacu atau patuh kepada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Prinsip yang terakhir adalah kepastian hukum. Di dalam menyusun SOP, kita harus memberikan kepastian hukum dalam arti SOP itu memiliki kekuatan hukum. Setelah SOP itu terwujud, maka ada prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan SOP. Prinsip yang pertama adalah konsisten. Dalam melaksanakan SOP, kita harus konsisten tahapan demi tahapan sesuai dengan SOP yang kita susun. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen dari seluruh petugas untuk melaksanakan SOP sesuai dengan mekanismenya. Yang ketiga, prinsip pelaksanaan SOP adalah perbaikan berkelanjutan. Apabila SOP yang kita susun ternyata di dalam perjalanannya membutuhkan perbaikan-perbaikan, maka bisa kita review atau bisa kita sempurnakan supaya pelayanan menjadi lebih baik dengan upaya perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, SOP bersifat mengikat atau prinsipnya adalah mengikat.
Jadi petugas yang melaksanakan pekerjaan atau pelayanan penyelenggaraan pemerintahan harus terikat pada SOP yang telah disusun. Yang kelima, prinsip pelaksanaan SOP adalah seluruh unsur memiliki peranan yang sama pentingnya. Baik dari unsur yang pertama, misalkan pada front office yang menerima berkas, back office yang di belakang, kemudian juga yang melakukan cek lokasi di lapangan, mereka memiliki peran yang sangat penting, sama pentingnya. Yang keenam, terdokumentasi dengan baik. Di dalam pelaksanaan SOP harus terdokumentasi dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah beberapa hal yang bisa kita sampaikan, dan ada contoh-contoh atau alur SOP berdasarkan Pergub nomor 37 tahun 2013. Selamat belajar Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses di dalam pekerjaan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi.